Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kelas KPIB. Nomor induk mahasiswa saya 0072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume saya tentang materi perkuliahan di Psikologi Komunikasi Dakwah. Yang pertama ada konsep dasar memori sensasi, yaitu meliputi 1. Perkembangan manusia sebagai proses yang sistematis, progresif, berkesinambungan. Yang kedua, perkembangan manusia sebagai proses yang holistik atau total dan menyeluruh. Selanjutnya ada periode perkembangan memori. Yang pertama dimulai dari prenatal, yaitu masa sebelum melahirkan. Selanjutnya ada infansi, yaitu masa bayi usianya 1-2 tahun. Early childhood, anak usia dini usianya yaitu 1-6 tahun. Middle and late childhood, masa kecil dan akhir masa kecil yaitu usianya 6-12 tahun. Lalu adolescence, yaitu masa remaja usianya 12-15 atau 16 tahun. Lalu early adulthood, yaitu awal masa dewasa 18-40 tahun. Middle adulthood, dewasa menengah 40-60 tahun. Lalu late adulthood, yaitu dewasa akhir usianya 60 sampai akhir. Stabilitas dan perubahan sensasi dan memori meliputi apakah kita sudah bisa berkembang menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya pada saat perkembangan. Proses sensasi. Proses sensasi ini diterima dari indera. Yang pertama eksteroseptor, yaitu macam informasi yang diterima dari indera luar, misalnya dari telinga, mata, dan indera luar lainnya. Yang kedua ada interoceptor, yaitu macam informasi yang diterima dari indera dalam, misalnya dari peredaran darah, syaraf, sistem ekskresi, dan lain-lain. Memori. Memori merupakan sistem yang terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jenis memori. Yang pertama ada recall, artinya proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi tanpa struktur yang jelas, misalnya menyebutkan jenis-jenis benda. Yang kedua, recognition, artinya mengenal kembali sejumlah fakta. Yang ketiga, relearning, artinya menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh. Selanjutnya, redintegrasi, yaitu mengkonstruksi seluruh materi dengan petunjuk memori kecil. Selanjutnya yaitu materi persepsi. Persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk memberi gambaran dan pemahaman terkait lingkungan sekitar. Persepsi yaitu tanggapan pada sebuah stimulus atau rangsangan oleh seseorang lewat indera sehingga orang tersebut mengerti tentang stimulus yang diterima. Persepsi memberikan kesan, merasakan, menilai, dan menginterpretasikan sesuatu hak atas dasar informasi yang telah diberikan. Lalu ada tahap persepsi. Yang pertama, proses fisik. Proses ditangkapnya suatu stimulus oleh panca indera. Yang kedua, proses fisiologis, yaitu proses yang diteruskan stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf sensorik ke otak. Lalu proses psikologis, yaitu proses menyadari, mengerti, menafsirkan, dan menilai objek. Lalu proses persepsi, yaitu tanggapan, gambaran, atau kesan. Materi selanjutnya yaitu tipe kepribadian personality. Yang pertama, sanguinis. Kelebihannya yaitu suka berbicara, antusias, ekspresif, ceria, tulus, mudah bergaul. Lalu kekurangannya ada susah diam, suka membesar-besarkan sesuatu, sering telat, suka suara keras, prioritas kacau.
Yang kedua ada kepribadian melankholis. Kelebihannya yaitu analisis, serius, punya tujuan, hemat, idealis, perfeksionis, sangat memperhatikan orang lain, dan kekurangannya adalah pendendam, mudah merasa bersalah, rasa curiga yang besar, tukang kritik, sulit bersosialisasi. Lalu ada koleris. Kelebihannya yaitu suka memimpin, sangat memerlukan perubahan, bebas dan mandiri, berkemauan keras, harus memiliki hari yang lebih baik dari sebelumnya, berani, bergerak cepat, menentukan tujuan. Dan kekurangannya yaitu tidak sabaran, cepat marah, suka memerintah, tidak simpatik, tidak suka yang sepele, tergesa-gesa, sulit meminta maaf, cinta pekerjaan, menghalalkan segala cara. Lalu ada phlegmatis. Phlegmatis mempunyai kelebihan diantaranya mudah bergaul, sabar, seimbang, pendengar yang baik, tidak banyak bicara, simpatik, pandai administrasi, rasa humor yang tajam, peduli, dan mudah berdamai. Lalu punya kekurangan yaitu takut dan khawatir, kurang antusias, pemalu, pendiam, keras kepala, tidak senang didesak, suka menunda, suka jadi penonton, kurang bergerak, dan kurang memotivasi. Selanjutnya komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain, mengenal satu sama lain sebagai bagian dari kelompok untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sebuah naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain disebut gregarious. Mengapa manusia harus berkelompok? Karena manusia tidak memiliki sifat yang cukup untuk hidup sendiri, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, dan secara sosiologis, sebagian kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Demikian pula dengan status dan juga peran. Lalu ada masalah utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga komunikasi, yang keempat konflik. Propinquity, kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan lingkup. Selanjutnya yaitu ada teori komunikator. Yang pertama adalah teori cognitive information processing. Adalah teori kognitif yang berfokus pada bagaimana informasi dikodekan ke dalam ingatan kita. Teori ini menjelaskan bagaimana otak kita menyaring informasi, mulai dari apa yang kita perhatikan saat ini, hingga apa yang disampaikan dalam memori jangka pendek atau kerja kita, dan akhirnya ke dalam memori jangka panjang kita. Lalu yang kedua ada theory of belief, attitudes, and value. Belief merupakan keyakinan mengenai diri kita tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Attitudes yaitu kecenderungan dalam berperilaku atau cara memperlakukan sebuah objek. Yang ketiga, value atau nilai diartikan sebagai upaya penguatan keyakinan terhadap kebenaran, kebaikan, dan keindahan perilaku seseorang. Teori komunikator selanjutnya ada teori kognitif disonansi, di mana disonansi kognitif adalah sebuah konflik psikologis antara dua atau lebih kepercayaan yang tidak sesuai secara stimulan. Ringkasnya, kognitif adalah kesenjangan antara pendapat satu, keyakinan, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan. Atribut teori. Atribut teori adalah sebuah teori cara-cara mencari penyebab perilaku seseorang. Lalu ada traits, conversation, narcissism, argumentative, social, and communicator anxiety.
Trait teori berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Conversation narcissism memiliki kepribadian yang suka mendominasi alur komunikasi dengan cara terus-menerus membicarakan diri mereka. Mereka sendiri biasanya menggunakan perangkat komunikasi nonverbal untuk menunjukkan dominasinya dan dikenal tidak sensitif serta tidak tanggap terhadap lawan bicaranya alias tidak peka. Argumentativeness yakni suatu kecenderungan untuk senantiasa mengarahkan pembicaraan ke dalam topik yang kontroversial. Mereka habis-habisan mempertahankan sudut pandangnya sendiri dan menolak pandangan yang berseberangan. Social and communicative anxiety. James dan kawan-kawan meneliti tentang orang-orang yang mengalami ketakutan untuk berkomunikasi. Lalu monologika dan propaganda komunikasi. Monologika diartikan sebagai ilmu tentang seni berbicara secara monolog atau dilakukan diri sendiri kepada sekelompok orang. Contoh dari bentuk monologika sendiri yaitu ada pidato, deklamasi, puisi, dan ceramah. Propaganda berasal dari bahasa Latin propagare yang artinya perluasan, penyebarluasan, pengembangan, atau pemekaran. Menurut Raden Ahmad Santoso Santroputro, propaganda sebagai suatu penyebaran luasan pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan perilaku dari pendengar oleh komunikator. Propaganda upaya disengajakan untuk membentuk persepsi yang mempunyai tujuan untuk mengubah opini, sikap, dan perilaku individu atau kelompok dengan teknik-teknik mempengaruhi. Bahaya propaganda karena propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar dan seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu dengan tujuan untuk mengubah pikiran kognitif narasi sumber dalam kelompok sasaran atau kepentingan tertentu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan katanya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.